telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, ia berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Bukail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah ibu kaum mukminin, bahwasanya ia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah adalah mimpi yang nyata dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi rasa cinta untuk menyendiri. Lantas beliau pun menyendiri Gua Hira, untuk bertahanuts di dalamnya, yaitu ibadah di malam hari selang beberapa waktu sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanuts kembali. Beberapa waktu setelahnya, beliau menemui Khadijah kembali untuk mempersiapkan bekal seperti sebelumnya. Sampai akhirnya datanglah suatu yang hak kepada beliau saat berada di Gua Hira, sesosok malaikat mendatanginya seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat hingga aku tak berdaya, kemudian melepaskanku dan kembali berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk kedua kalinya dengan sangat kuat hingga aku tak berdaya, lalu melepaskanku dan kembali berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat hingga aku tak berdaya, lalu melepaskanku seraya berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Kemudian Nabi pulang menemui Khadijah binti Khuwailid dalam keadaan gelisah dan sangat ketakutan. Beliau berujar, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah, ujar beliau, aku sangat mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, seorang yang jujur dalam tutur kata, menolong yang lemah, memberi orang yang tak punya, engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah, yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Ia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warakah sudah tua renta dan buta matanya. Khadijah berkata, wahai sepupuku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh ponakanmu ini. Warakah berkata, wahai ponakanku, apa yang tengah engkau alami? Maka Rasulullah menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warakah berkata, ini adalah malaikat, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat engkau nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah bertanya, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Warakah menjawab, iya, karena tidak ada satupun orang yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa ini kecuali akan dimusuhi. Seandainya jika aku masih ada saat peristiwa itu nanti, pasti aku akan menolongmu sekuat tenaga. Tak lama kemudian, Warakah meninggal dunia, sementara wahyu terputus selang beberapa waktu. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdillah al-Ansari bertutur mengenai masa kesenggangan turunnya wahyu, sebagaimana yang Rasulullah ceritakan, ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit, lalu aku memandang ke arahnya dan ternyata ada malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira, ia sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang seraya bergumam, selimuti aku. Selimuti aku. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu berbunyi, wahai orang yang berselimut, bergegaslah dan berilah peringatan, sampai firman Allah, dan berhala-berhala itu, tinggalkanlah. Sejak saat itu wahyu terus-menerus turun berkesinambungan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Sholih. Dikuatkan juga oleh Hilal bin Radat, dari Az-Zuhri, sementara Yunus dan Mamar menyepakatinya.